Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan satu video tentang Gibran yang cukup menarik perhatian netizen. Di mana di video ini Gibran diwawancara oleh Mbak Nana atau Mbak Natswa tentang kesukaan membaca, dan Gibran ternyata tidak suka baca dan di rumahnya juga tidak ada budaya baca gitu ya teman-teman. Nah, ketika ditanya gitu teman-teman tentang buku apa yang dibaca, jawaban Gibran pun tidak spesifik gitu ya, seolah-olah menandakan bahwa dia pun kebingungan dia membaca apa gitu teman-teman, karena tidak menyebutkan satu judul buku pun gitu ya teman-teman. Dan di sini akan ditanggapi oleh netizen ya. Kita dulu pernah punya Bung Hatta, sekarang malah dapat Fufu Fafa. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Kirain tetap minta bayaran. Enggak lah. Kembali ke topik, Mas Gibran. Di rumah, seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu, bapak dan ibu? Wah, susah itu. Apa Tadi ya? katanya mau bahas baca. Kalau enggak nanya kawinan lagi nih. Oh, enggak. Enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, enggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong Mas. Jangan. Ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa? Komik, itu jelas lah. Terus komik apa? Kopingho. Ya apa aja saya Ya, baca lah kalau jelas komik. ya. Terus apa? Kalau artikel-artikel ya paling artikel-artikel ringan lah. Tapi di website ya. Jadi terus seperti saya juga sering download e-book. Jadi kalau pakai e-book kan praktis ya. Kalau naik pesawat atau apa, jadi nggak usah repot bawa buku. Ya tapi yang saya baca buku-buku ringan sih. Nggak pernah yang berat-berat. Komik, buku-buku ringan gitu ya, Iya, buku-buku majalah. ringan. Apa ya? Topik-topiknya apa biasanya? Soal bisnis ya? Yang paling saya suka itu ini apa? Ya semacam ini apa? Kalimat-kalimat motivasi tapi Oke, catatan Najwa gitu ya Mas? berat itu berat. Masa berat sih? Yang saya baca tuh biasanya buku-buku kecil, ukurannya setengahnya ini, jadi satu halaman satu kalimat motivasi. Jadi kalau saya bacanya random. Ya. Kalau buku kecil biasanya buku zikir sih yang saya tahu. Ini jadi buku-buku motivasi gitu. Iya, itu bukunya saya sumbangin di Pojok Baca Solo. Oh, yang di sini juga ada nggak? Bawa nggak? Bukunya buku habis. favorit Gibran gitu. Harusnya ada di tanda tangan, cap bibir. Oh, malah nggak mau ya? Maaf ya Mas, malah nggak mau kalau dicap bibirmu. Iya. Gitu. Apalagi, Pak? Ya, ingin tahu karena kan apa namanya, kalau saya itu saya suka membacanya karena orang tua. Jadi bapak dan ibu saya dulu apa namanya di rumah tuh selalu penuh dengan buku, keluar rumah pun nyari buku gitu. Nah, saya ingin tahu kalau bapak dan ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi kok sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Ya itu tadi pada baca komik, main PS. Ya. Atau contoh yang salah. Kalau sekarang bikin video YouTube gitu ya. Iya. Hai Dedek Kaisang. Biasanya Dedek Kaisang suka nonton nih. Iya, makanya Mbak Natswa carikan solusi lah biar teman-teman di sini pada senang baca buku. Pertama solusinya dengan ngajak Markobar bikin pojok baca. Nah itu. Dan yang punya juga jangan hanya baca komik. Oke. Iya, tapi kalau dia ke anak, kerjaan etes. Ya, agak mengejutkan ya jawaban Gibran di sini. Sebenarnya mau dia buku fisik atau e-book, ya itu sama-sama buku sih sebenarnya, hanya saja yang satu digital, yang satu buku fisik. Yang manapun dibaca ya tetap itu namanya membaca. Tapi kan permasalahannya Gibran ya kebingungan juga ya, buku apa gitu. Tadi ditanya oleh Mbak Nana, jawabannya muter-muter juga sih, tidak ada. Biasa kan kalau orang-orang hebat tuh tokoh-tokoh, dia akan mereferensikan buku-buku yang mengubah hidupnya misalnya,
atau buku yang wajib dibaca gitu misalnya teman-teman. Jadi adalah rekomendasi dari dia buku apa gitu, pemikiran-pemikiran yang anak muda nih harus baca gitu ya teman-teman. Kalau memang Gibran ini di dunia bisnis, nah buku apa sih tentang bisnis yang wajib dibaca oleh anak-anak muda? Tapi dari jawabannya kita tidak menemukan ya teman-teman gitu ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana deh? Coba tulis di kolom komentar. Tapi kita lanjut dulu videonya. Hal yang paling gue gak bisa terima di hidup ini adalah kita pernah punya wapres level intelektual seperti Bung Hatta. Dan sekarang kita punya wapres terpilih tukang julid di kaskus seperti Gibran. Gak terima gue. Udah Maya, si Fufu Fafa ini terang-terangan bilang bahwa dia gak suka baca buku. Ya ampun, dikala Bung Hatta bahkan punya 10.000 judul buku di dalam perpustakaannya. Jomplang. Minimal bohong dikit lah bos. Sebagai pemimpin republik ini minimal menginspirasi masyarakat kita untuk suka membaca. Lu tahu nggak? Indonesia itu peringkat 62 dari 70 soal minat literasi. Rendah banget itu, gila. Kata UNESCO juga, masyarakat kita di Indonesia itu cuma 0,001% yang punya kesukaan atau minat membaca. Dan ini adalah sangat bobrok. Dari 275 juta loh rakyat Indonesia, masa cuma 0,01% sih? Bener-bener gak masuk di akal. Kita pernah punya wapres level Bung Hatta, sekarang kita punya wapres Fufafa. Ini tuh kayak kita pernah punya Bung Hatta loh. Bung Hatta, it's too good to be true untuk bangsa ini. Saking Bung Hatta itu jatuh cinta terhadap buku, bahkan beliau membawa 8.000 koleksi bukunya alias sekitar 14-16 peti saat OTW dari Belanda ke Indonesia. Keren banget gak? Gue aja bawa bolu lembang itu paketan gitu udah mager. Ini beliau bawa 14 lebih peti. Isinya buku. Dan itu menunjukkan betapa dia cinta sama buku. Lebih hebat lagi, beliau menjadikan buku sebagai mas kawin saat mempersunting istrinya. Judulnya adalah Alam Pikiran Yunani. Gila, bikin buku untuk jadi mas kawin luar biasa. Lo semua Gen Z kalah romantis. Yang cuman bikinin video TikTok ke pacar lo, she's been my queen, she's been my 16. Bung Hatta itu sudah mulai menulis sejak umur 16 tahun. Ada 800 karya tulisnya selama beliau hidup. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Belanda, ada yang bahasa Perancis bahkan. Sama Gibran nih jangan dibandingin. Kalau Gibran banyaknya ngejulit di akun kaskus Fufu Fafanya. Salah satunya ngatain anaknya Prabowo homo. Parah banget ya Gibran ya, kacau. Bung Hatta itu setelah beliau beres jadi wapres bisa menghabiskan waktu 6-8 jam untuk membaca buku. Jangan dibandingin sama Gibran. Mungkin kalau Gibran selama itu untuk buka situs-situs bokep kayaknya. Bung Hatta saking cinta dengan ilmu pengetahuan, dia pernah punya kutipan, aku rela dipenjara berulang kali asal bersama buku. Karena bersama buku, aku merasa menjadi manusia yang bebas. Inspiratif banget di tengah bangsa ini itu adalah bangsa yang kekurangan literasi, bangsa yang sangat reaktif, yang gak mau berdiskusi, gak mau berdialog secara substantif. Mungkin kalau si bocah nepotisme juga punya kutipan, bunyinya gini, aku rela menjadi wapres asal bersama akun Fufu Fafaku. Karena dengan begitu, aku ikhlas menjadi wapres ya Prabowo yang dulu aku hina-hina itu. Ya itu ya teman-teman videonya. Menurut saya salah satu PR Indonesia ini adalah budaya baca. Bukan menurut saya sih, teman-teman bisa baca dimanapun. Literasi itu menjadi salah satu PR Indonesia ya teman-teman. Karena negara-negara maju itu adalah masyarakatnya yang suka membaca ya teman-teman. Ini akan mempengaruhi generasi ya, ketika membaca itu menjadi gaya hidup, menjadi kesukaan dari anak-anak mudanya, itu akan akan membangun generasi yang cerdas, yang pintar, yang terpelajar, berbudaya gitu ya teman-teman. Nah tentu tidak mesti buku fisik, mengingat sekarang peralihan teknologi, benar kata Gibran juga ya, e-book ya teman-teman, bisa dibaca dimanapun gitu ya teman-teman. Hanya saja masalahnya tadi memang kurang jelas juga sih Gibran tuh membaca buku apa. Dia hanya sebut komik, kita tidak tahu komiknya apa. Lalu juga tadi ya dia bilang motivasi, tapi entah buku apapun itu yang satu lembarnya katanya cuma satu kalimat. Itu ada sih buku sejenis itu, cuman ya masa dia, kalau tidak salah Mas Gibran ini kan dari Singapura ya lulusannya, jadi harusnya bisa lebih baik lah memberikan rekomendasi atau menjawab pertanyaan seputar baca membaca ini. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.